Bab 957. Segala sesuatu akan berubah jika niatnya hilang. Ketika Pitesia menyerang gerbang kota, klan ular sanca dan klan serigala langit juga mulai menyerang. Pada saat ini, kota Yunhai diserang dari 3 sisi. Di bawah pengaturan Grace Yu, Nero Chen dari Perkumpulan Pedang Kuno membawa murid dari Perkumpulan Pedang Kuno dan sebagian pendekar hitam di kota untuk menjaga gerbang utara. Partai Qingdao menjaga gerbang barat, sedangkan perguruan Lautan Awan dan orang-orang kota Yunhai menjaga gerbang utama dan menghadapi klan King Kong. Grace Yu tidak meninggalkan gerbang timur, dia memisahkan beberapa master dari Perkumpulan Pedang Kuno, Partai Qingdao, dan perguruan Lautan Awan, dan orang-orang kota Yunhai untuk menjaga gerbang timur. Gerbang utama kota Yunhai. Bang-bang. Gerbang kota dan tembok kota terus-menerus bergetar hebat di bawah serangan gila Pitesia. Grace Yu dan yang lainnya tentu saja tidak membiarkan Pitesia menyerang gerbang kota begitu saja. Di atas gerbang kota, banyak master mengerahkan keterampilan hitam mereka yang kuat ke Pitesia itu. Namun semua orang putus asa. Karena bahkan keterampilan hitam alam dewa pun tidak berpengaruh pada Pitesia, mengenai yang lainnya yang di bawah alam dewa, itu hanya seperti sedang menggelitiknya. Melihat ini, di atas tembok kota, tidak hanya orang-orang dari kota Yunhai yang menunjukkan keputusasaan, tetapi beberapa murid dari perguruan Lautan Awan juga demikian. Ketakutan. Ketakutan telah meningkat dalam hati semua orang, ketakutan terhadap pria kulit binatang itu. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan senior Sandy pun mati di tangannya, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa. Orang ini benar-benar tidak bisa dikalahkan. Jika kota hancur, kita hanya akan dibunuh. Kita tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Kabur. Buang jauh-jauh pikiranmu itu. Kota Yunhai sendiri dikelilingi oleh pegunungan, dikelilingi oleh pegunungan serigala langit. Sekarang kedua belah pihak dalam keadaan hidup dan mati. Serigala sangat membenci manusia. Jika keluar dari kota dan mereka mencium energimu, aku jamin akan segera ada ribuan serigala yang mengejarmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertahanan pria kulit binatang ini sudah mencapai puncak. Dia sudah kebal dengan serangan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Begitu kota hancur, apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu kematian? Tidak perlu sampai seperti itu. Apakah kamu melupakan seseorang? Siapa? Instruktur Y. Di atas tembok kota tiba-tiba menjadi sunyi. Segera, seseorang berkata, kekuatan instruktur Y memang lumayan, tapi masih beda jauh dengan senior Sandy kan? Bahkan senior Sandy bukan lawan pria kulit binatang. Bukankah dia hanya akan mati jika datang? Siapa yang bilang instruktur Y lebih rendah dari Sandy Sangguan? Instruktur Y yang bilang atau Sandy Sangguan yang bilang? Atau kamu sendiri pernah melihat mereka berdua bertarung? Ini. Coba kalian pikirkan, instruktur Y sudah menjadi instruktur di perguruan di usia yang begitu muda. Jika dia tidak hebat, apakah dekan akan membiarkannya menjadi instruktur? Selain itu, aku pikir instruktur Y pasti menyembunyikan kekuatannya. Siapa tahu dia sudah setengah suci tingkat tinggi sejak awal, hanya saja dia menyembunyikannya dan tidak mau kita tahu. Aku juga berpikir bahwa asal-usul instruktur Y misterius dan kekuatannya bahkan lebih misterius. Dia beberapa kali membunuh lawannya secara diam-diam. Dia pasti memiliki suatu kekuatan terakhir yang kuat yang tidak diketahui, atau dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Benar, menurutku juga begitu. Siapa tahu instruktur Y sebenarnya adalah setengah suci tingkat tinggi.
hanya saja dia menyembunyikan kekuatan aslinya karena suatu alasan. Menurutku, jika instruktur Ye mengerahkan kekuatan aslinya, dia tidak lebih lemah dari Sandy Sangguan dan yang lainnya. Masuk akal, instruktur Ye membunuh setengah suci tingkat tinggi dengan kekuatan alam kaisar. Jika dia mengerahkan kekuatan aslinya, akan semengerikan apa? Bahkan pendekar suci memiliki kekuatan untuk bertarungkan. Segera, entah bagaimana kabarnya menyebar di tembok kota, warrior yang semakin disebar semakin hebat. Akhirnya bahkan ada yang mengatakan bahwa warrior yang pernah melawan pendekar suci. Apakah mereka sudah gila? Di samping, Leviana sang memandang kelompok orang yang semakin bersemangat dan berkata dengan bingung. Grace Yu berkata, kekalahan Sandy Sangguan benar-benar menghancurkan harapan semua orang dan juga membuat mereka kehilangan harapan. Mereka yang sekarang seperti orang yang tenggelam, dan warrior yang adalah jerami. Pada saat ini, mereka menangkap jerami itu. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu mungkin hanya jerami, tetapi mereka tetap membayangkan bahwa itu adalah sebuah kapal. Menyedihkan, bisik Leviana Sang. Grace Yu tersenyum dan berkata, jangankan mereka, memangnya kita tidak. Instruktur Sang, jangan bilang kamu tidak menaruh harapan sedikit pun pada warrior yang. Leviana Sang. Instruktur Ye, mohon instruktur Ye keluar. Di atas tembok kota, entah siapa yang berteriak. Awalnya hanya satu kalimat, tetapi segera seluruh tembok kota berteriak, mohon instruktur Ye keluar. Apa yang sedang dilakukan warrior yang saat ini? Di dalam gua, warrior yang duduk bersila di tanah dan sangat sunyi di dalam. Tiba-tiba, warrior yang membuka matanya. Tang. Dengan suara yang kecil, ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba hancur, fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar warrior yang. Selain tempat warrior yang duduk bersila, semua di sekelilingnya adalah lubang hitam ruang. Ini bukan intinya. Intinya adalah lubang hitam ruang ini tidak memiliki batas untuk diperbaiki saat ini. Ternyata begitu. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Dengan memejamkan matanya, ruang yang hancur di sekitarnya segera diperbaiki. Semuanya kembali normal. Pikiran warrior yang tenang dan jernih, kerohaniannya memandang lukisan pemandangan dan tersenyum. Alam ketiadaan, ketiadaan. Jadi ada dan jadi tidak ada, realitas, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Esensi, esensi segala sesuatu, hukum segala sesuatu, awal dan akhir segala sesuatu. Lukisan pemandangan, ternyata ini artinya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami arti dari lukisan pemandangan ini. Lukisan pemandangan ini sebenarnya tentang kebenaran yang sangat sederhana, yaitu esensi. Esensi segala sesuatu, esensi jiwa pedang. Poin ini sebenarnya sangat mirip dengan domain pedang, keduanya tentang esensi. Hanya saja, jiwa pedang tentang esensi konsepsi niat, sedangkan domain pedang tentang esensi segala sesuatu. Segala sesuatu ini termasuk ruang, waktu, kehidupan, dan segalanya. Ini adalah alasan mengapa domain pedang berada di atas konsepsi niat masih bisa menekan konsepsi niat. Pada saat ini, dia baru mengerti kengerian domain pedang. Tidak diragukan lagi jika suatu hari nanti dia memahami esensi dari segala sesuatu, dalam domain pedang, dia dapat melakukan hal yang dia inginkan jika memiliki niat dan segala sesuatu akan berubah jika niatnya hilang. Tentu saja, ini agak jauh dari dia yang sekarang. Langit dan bumi memiliki segala sesuatu, pada saat yang sama juga menahan segala sesuatu.
konsepsi niat alam ketiadaan setara dengan Master Pendekar Suci telah menembus belenggu langit dan bumi. Bertarung dengan Master Pendekar Suci perlu memasuki ruang ketiadaan. Alasan utamanya adalah karena setelah mereka menembus ruang langit dan bumi, kekuatan hukum langit dan bumi tidak dapat diperbaiki lagi. Sama seperti setelah warrior yang melepaskan beberapa jiwa pedang sebelumnya, dia tidak mengambil kembali jiwa pedang, ruang tidak akan diperbaiki. Warrior yang membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, seperti kata pepatah, di bawah pendekar suci adalah semut. Alasannya seharusnya karena pendekar hitam di bawah pendekar suci tidak memiliki kemampuan untuk terlepas dari belenggu langit dan bumi. Dan iblis Senzu di daratan tengah yang mampu menantang pendekar suci seharusnya menguasai keterampilan hitam atau konsepsi niat atau kekuatan hukum untuk terlepas dari belenggu langit dan bumi. Membicarakan hal ini, warrior yang perlahan berdiri, pikirannya bergerak. Dalam sekejap, semua ruang di sekitarnya terpotong, serangkaian celah ruang hampa yang hitam muncul dengan padat di sekelilingnya. Melihat celah-celah ruang hampa ini, warrior yang berkata dengan suara rendah, "Aku sekarang mungkin bukan lawan Master Pendekar Suci, tapi setidaknya dengan jiwa pedang alam ketiadaan juga bisa melukai pendekar suci." Seberapa besar perbedaan antara jiwa pedang alam ketiadaan dan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat? Bisa dibilang tidak bisa dibandingkan. Jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, dari batas tertentu masih terikat oleh langit dan bumi, oleh karena itu, kekuatannya terbatas. Sedangkan jiwa pedang alam ketiadaan yang sebenarnya sama sekali tidak terikat oleh langit dan bumi dan telah mencapai ketiadaan yang hakiki. Seperti sekarang, jiwa pedang alam ketiadaan memenuhi sekitar, tetapi diam. Jika jiwa pedang bukan miliknya, bahkan dia pun tidak bisa merasakannya. Jangankan dia, jika dia tidak mengincar pendekar suci, jiwa pedang alam ketiadaan ini ada di depan Master Pendekar Suci sekalipun, lawan mungkin tidak bisa merasakannya. Warrior yang awalnya ingin mencoba kekuatan jiwa pedang alam ketiadaan dengan cube dimensi, tetapi pada akhirnya tidak jadi, itu tidak ada artinya. Lagi pula menurut perkiraannya, jika Raja Serigala berdiri diam membiarkannya menyerang, bukan masalah baginya untuk memotong dagingnya. Intinya, selama ini pendapatannya sangat besar, terutama peningkatan jiwa pedang yang membuatnya sedikit terkejut. Menurut pemikirannya, dia hanya ingin meningkatkan jiwa pedangnya dengan lukisan pemandangan itu, tetapi tidak disangka dia langsung meningkat ke alam ketiadaan. Setelah meningkat ke jiwa pedang alam ketiadaan, warrior yang langsung menelan untaian jiwa pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri sekte pedang. Kali ini, dia menelannya dengan mudah. Pada akhirnya, pandangannya jatuh pada lukisan pemandangan yang dipadatkan oleh jiwa pedang. Jika menelan lukisan ini, jiwa pedangnya mungkin masih bisa meningkat sedikit. Namun, dia tetap memilih untuk tidak menelannya. Lukisan ini meskipun dia tidak membutuhkannya sekarang, tetapi bisa disimpan untuk orang lain. Pada saat ini, ruang di depan warrior yang bergetar. Warrior yang mengerutkan dahi, ini adalah jimat transmisi suara. Jimat transmisi suara tentunya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak bersedia. Selain itu harus memiliki kesadaran pihak lain, karena hanya dengan kesadaran, jimat transmisi suara baru bisa menemukan koordinat spasial pihak lain. Hanya Grace Yu yang mengetahui posisinya, karena ketika dia meninggalkan kota, dia meninggalkan informasi kontaknya untuk Grace Yu. Apakah terjadi sesuatu pada Grace? Warrior yang merenung sejenak dan melambaikan tangan kanannya, tiba-tiba sebuah suara muncul di benaknya. Warrior yang, kota Yunhai dalam bahaya, tolong kembali ke kota Yunhai. Bukan suara Grace Yu, tetapi suara Leviana Sang.
Kota Yunhai. Apa hubungannya denganku? Bersambung.